lagi ya pembahasannya. Banyak trader retail tuh mikir, aduh masalah utama saya ini masuk pasar telat terus. Tapi, gimana kalau saya bilang masuk telat itu sendiri sebenarnya bukan kesalahan fatalnya. Justru, kehancuran akun trading itu dimulai dari keputusan-keputusan yang kita ambil setelah sadar kalau entry kita kurang pas. Nah, ayo kita bedah bareng-bareng. Jadi pertanyaannya simple aja. Apa benar masuk pasar telat itu yang bikin akun kita hancur? Ya kan? Kayaknya logis, tapi kenyataannya masuk telat itu nggak langsung meledakkan akun loh. Dia cuma pemicunya aja. Nah, ini dia poin kuncinya. Kerusakan yang sebenarnya itu datang dari rentetan keputusan kita sebagai respons dari entry yang telat tadi. Jadi bukan soal entry-nya, tapi soal apa yang kita lakukan setelahnya. Coba kita lihat gimana prosesnya terjadi. Oke, semuanya itu berawal dari psikologis kita. Begitu seorang trader sadar, wah saya ketinggalan kereta nih. Dia langsung masuk ke fase yang bisa kita sebut fase defensif. Di fase ini, coba bayangin deh apa yang terjadi di kepala trader. Muncul keraguan soal potensi trade-nya. Terus jadi defensif banget sama posisi yang baru dibuka, ada keinginan mendesak buat ngamanin trade ini secepatnya, dan yang paling penting di titik ini, rasio risk-reward-nya udah nggak ideal lagi. Nah, inilah fondasi dari semua kesalahan berikutnya. Dari kondisi mental yang defensif tadi, muncul yang namanya efek domino. Satu keputusan yang didasari rasa takut bakal memicu keputusan keliru lainnya. Jadilah sebuah reaksi berantai yang, destruktif. Nah, ini dia 3 langkah utama yang biasanya membawa akun ke jurang kehancuran. Pertama, stop loss-nya dipersempit tapi tanpa dasar struktur yang jelas. Kedua, ukuran lot-nya disesuaikan. Malah nambah exposure. Dan yang ketiga, ini yang paling bahaya, bolak-balik masuk lagi setelah kena stop. Ayo kita bahas satu-satu. Reaksi pertama yang paling umum itu ya ini. Geser stop loss jadi lebih dekat ke harga entry. Logikanya kan kedengeran bagus ya. Kalau salah, ya udah deh, ruginya kecil. Tapi masalahnya, penempatan stop loss ini bukan lagi berdasarkan analisa struktur harga, tapi murni karena rasa takut. Sekarang kita lihat gimana ini nyambung ke masalah kedua. Gini, supaya potensi rugi dalam nominal uangnya tetap sama, misalnya resiko 1% per trade, stop loss yang lebih sempit secara matematis memaksa kita buat pakai lot yang lebih besar. Logikanya simple, jarak stop loss yang pendek harus diimbangi ukuran posisi yang gede biar nilai resikonya tetap. Nah, disinilah letak jebakan psikologisnya. Si trader ini merasa lagi disiplin loh, kan dia ngikutin aturan risk management, jaga ruginya kecil. Tapi, dia nggak sadar kalau dengan lot yang lebih besar, tekanan ke margin akunnya justru meningkat. Jadi dia merasa aman padahal tanpa sadar exposure risikonya malah nambah. Terus apa yang terjadi? Karena stop loss-nya sempit banget, gampang banget kesentuh sama pergerakan harga yang normal aja. Akhirnya tradernya keluar dari pasar. Nggak lama kemudian, harganya bergerak sesuai prediksi awal. Nah, di sini dia ngerasa, tuh kan, saya hampir bener. Perasaan ini yang memicu dia buat masuk lagi. Seringnya di harga yang lebih jelek dan dengan struktur stop loss yang sama-sama keliru. Inilah yang kita sebut lingkaran setan re-entry. Efek dari siklus ini tuh seringkali nggak kelihatan langsung. Kerusakannya bukan datang dari satu pukulan besar, tapi dari ribuan sayatan kecil yang pelan-pelan menguras isi akun. Jadi penting banget buat dipahami ya, kehancuran akun dalam skenario ini tuh bukan karena satu kejadian katastrofik, bukan karena satu trade yang salah total terus langsung margin call, bukan begitu. Justru sebaliknya, akunnya itu terkikis pelan-pelan, gara-gara serangkaian rugi-rugi kecil yang terjadi terus-menerus. Setiap kali stop loss yang sempit itu kena, sedikit demi sedikit free margin di akun kita berkurang, sampai akhirnya nggak ada lagi ruang buat bermanuver. Ini yang sering bikin trader bingung. Dia mikir loh, tapi saya kan nggak serakah, saya nggak over leverage, saya juga nggak revenge trading, kenapa kok tetap rugi? Jawabannya, karena sistem pengambilan keputusannya udah rusak dari awal. Akar masalahnya seringkali ada di cara kita belajar trading. Banyak materi edukasi yang menyederhanakan konsep, tapi lupa ngasih konteks yang paling krusial. Coba dilihat perbandingan ini. Kita sering dibilangin selalu pakai stop loss, tapi jarang dijelasin kalau penempatannya harus logis sesuai struktur harga. Kita disuruh jaga resiko kecil, tapi resiko kecil di setup yang jelek, ya tetap aja keputusan jelek. Dan yang paling penting, kita disuruh disiplin. Tapi disiplin menjalankan sistem yang salah, itu justru mempercepat kehancuran kan? Oke, jadi solusinya gimana dong? Kita perlu mengubah cara pandang kita soal masalah ini. Intinya, entry yang telat itu bukanlah dosa utama dalam trading.
Faktanya gini, semua trader, dari yang pemula sampai profesional sekalipun, pasti pernah ngalamin yang namanya masuk pasar telat. Itu bagian dari permainan, nggak bisa dihindari. Nah, yang membedakan trader sukses dan yang enggak, itu ada di responsnya. Jadi pertanyaan kuncinya adalah ini, waktu Anda sadar entry Anda nggak ideal, apakah keputusan Anda selanjutnya itu untuk memperbaiki struktur tradingnya atau malah mempercepat kerusakannya? Itu pertanyaannya. Ini membawa kita ke pemahaman yang lebih dalam soal fungsi stop loss, terutama dalam situasi kayak gini. Fungsinya itu seringkali bergeser. Di saat-saat defensif, setelah kita masuk telat, stop loss itu bukan lagi alat untuk memvalidasi atau membatalkan sebuah ide trading. Fungsinya berubah menjadi alat untuk menenangkan emosi. Pergeseran fungsi inilah inti dari masalahnya. Nah, di pembahasan kita berikutnya, kita akan kupas tuntas kenapa trader yang masuk telat itu hampir pasti salah menempatkan stop loss-nya dan tentu saja gimana cara memperbaikinya.